Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku, saudariku tercinta dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan saya Kiraden Arya Wibawa. Nah, malam ini kita akan membahas tentang yang namanya Bang Gaib. Mungkin di antara pemirsa sekalian banyak yang penasaran tentang Bang Gaib. Salah satunya anak saya, murid saya ini. Dia penasaran. Tadi sebelum kita bikin konten ini, dia sempat bertanya. Akhirnya yuk kita bikin konten biar pemirsa sekalian juga tahu tentang apa itu Bang Gaib. Nah, perkenalkan diri, nama kamu dulu. Ya, perkenalkan, saya Angga Pradisya. Saya asal dari Medan dan merantau kemari baru 4 tahun gara-gara kuliah, dan sekarang alhamdulillah sudah lulus dan sudah bekerja. Dan sekarang saat ini aktivitas saya bergabung ke Padepokan Matahari, salah satu murid santri ayah Kiraden Arya Wibawa. Saya ada pertanyaan yang dari dulu, dari saya kuliah itu hampir terjebak tentang dunia kegaiban. Salah satunya penarikan uang dari gaib. Hampir saya pernah mau berminat datang ke Cirebon, amanah malah di sana disuruh bertapa dan minum darah ayam cemani. Maka ini mau nanya sistematisnya itu sebenarnya itu bagaimana? Mumpung alhamdulillah saya masuk ke salah satu santri yang benar-benar paham tentang hal begitu. Ya, mohon bantuannya ya untuk penjelasan tentang hal gaib. Oke. Tentang Bang Gaib, tadi kamu disuruh minum darah. Iya. Darah apa itu? Ayam cemani. Darah ayam cemani untuk mendatangkan uang. Ya. Oke. Kita akan bahas malam ini. Jadi banyak memang ini sudah tersebar luas tentang penarikan uang. Katanya dari alam jin, alam gaib, nanti diwujudkan di alam kita, alam manusia. Memang, saudaraku tercinta, untuk Bang Gaib ya, yang ada di alam jin itu memang benar ada. Benar ada. Ketika saya pernah masuk ke alam sana, ada rumah, ada pasar, ada berkeluarga, mereka punya istri, punya suami, punya anak, dan memang ada di sana. Itu namanya Bang Gaib, sama seperti kita, tempat penyimpanan uang. Cuman tidak sembarangan orang itu atau orang seperti kita biasa ini bisa untuk mengambil uang dari alam jin atau di Bang Gaib tersebut. Tidak sembarangan. Kalau seseorang itu tidak memiliki keilmuan yang tingkat maha dahsyat. Nah, tingkat maha dahsyat. Enggak sembarangan. Apalagi tadi katanya dengan meminum darah ayam cemani kamu bisa menghasilkan duit. Itu sangat-sangat mustahil buat saya. Ya, mustahil. Nah, kejadian ini pernah juga dialami oleh orang tua kita, Bapak bangsa, ya, Eyang Soekarno, memang pernah. Nah, ini menurut cerita dari para sesepuh, beliau sempat menaruhkan uang, aset itu di Bang Gaib, ya, atau di alam sana, alam jin. Itu benar. Dan saya itu meyakini, karena memang beliau, Eyang Soekarno itu memang memiliki keilmuan yang tingkatnya di atas rata-rata. Tapi untuk zaman sekarang itu sangat-sangat bullshit, sangat-sangat mustahil. Karena orang sekarang, tirakat orang-orang sekarang dibandingkan tirakat orang-orang tua dulu itu sangat-sangat berbeda. Orang sekarang itu pengennya apapun itu pengennya instan. Kalau orang tua dulu kayak Mbah Harto, ya, Mbah Karno, terus orang-orang tua yang lainnya, yang Supriyadi, yang Kartosuwiryo, beliau itu orang-orang sakti, orang-orang yang memang rajin untuk tirakat. Jadi sehingga mereka semua, beliau-beliau itu
berbeda tingkat keilmuannya dibandingkan orang-orang zaman sekarang. Nah, ini harus diketahui oleh pemirsa sekalian. Jika ada orang yang menawarkan sebuah jasa mewujudkan uang dalam tempo singkat, ingat, itu sangat-sangat pembohongan. Begitu, nah. Jadi sangat-sangat bohong itu. Mereka bisa menyihir untuk mewujudkan uang, misalnya satu kamar ini bisa. Cuman tidak bisa untuk dipakai atau digunakan. Nah, ini saya akan bongkar dikit. Biar apa? Biar kalian semua nih yang suka nipu-nipu orang-orang, ya, biar kalian sadar lah. Jangan sampai begitu. Jadi tidak semua orang punya kapasitas itu. Kalaupun cuma mewujudkan di kamar ini, hanya kelihatan dengan mata ini. Nanti si dukun itu atau si paranormal itu nanti bilang, ini cukup dilihat, jangan disentuh. Kalau mau disentuh nanti beli minyak. Minyaknya harganya sekian ratus juta. Akhirnya diulur waktu. Nanti akhirnya orang-orang yang memang terlibat menginginkan uang tersebut itu nanti diulur waktu. Akhirnya lama-lama nanti ada syarat ini, syarat itu, syarat ini, syarat itu, akhirnya 0%. Nanti hilang itu si uang-uang tersebut. Yang jumlahnya sekian miliar, sekian ratus M, sekian triliun. Ya. Kalaupun ada itu wujud, itu hanya orang-orang tertentu, dan itu pun uang, bukan untuk pribadi. Ingat itu. Itu untuk kemaslahatan, misalnya membangun pesantren atau misalnya untuk sodako, ada memang, tapi nggak semua orang itu mampu untuk mewujudkan uang itu. Nah, dengan kejadian yang benar ini, ada orang yang tidak bertanggung jawab meniru-niru. Oh, dia merasa dia bisa. Nanti kamu disuruh beli ayam cemani dengan harga sekian itu. Ya, dipotong lah segala macam lah, suruh minum. Dan akhirnya gimana? Kamu dapat gak? Enggak, karena syaratnya itu udah membuat saya jijik gitu, enggak saya. Oh, kamu tidak ikuti? Tidak terusi ya? Tidak terusi. Oke, bagus itu, alhamdulillah. Nah, kalau kita mau misalkan pengen tahu alam itu seperti apa, ya kalian harus ada guru. Tidak bisa sekonyong-konyongnya kamu pengen tahu bank gaib itu seperti apa. Karena ada batas-batas manusia yang memiliki kemampuan-kemampuan itu. Tidak semua manusia bisa melakukan itu. Jadi Allah itu super adil. Kayak kamu punya skill, ayah belum tentu bisa seperti kamu, dan kamu pun belum tentu bisa seperti ayah. Saya pun waktu ketika masuk alam situ, saya tidak ada niatan untuk mengambil bank di sana segala macam, tidak. Tapi ya syukur alhamdulillah ketika saya diajak sama guru saya, dibimbing untuk masuk ke alam dimensi itu, ya saya jadi tahu, oh benar, ternyata di alam sana itu ada sebuah kehidupan. Sama halnya seperti kita. Seperti itu. Jadi buat saudaraku tercinta dimanapun kalian berada, berhati-hatilah dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mengatasnamakan mengambil uang dari bank gaib. Ya, apalagi banyak sekali tentang yang mengaku-ngaku dia seorang penyelesai, seorang penuntas untuk harta amanah daripada Bung Karno. Waduh, itu sangat-sangat mengerikan. Ya, bagi Anda sekalian, stoplah untuk menipu, untuk membohongi orang-orang, karena nanti kalian akan dipertanggungjawabkan di yaumil akhir. Jadi begitu nak, jangan pernah terjebak lagi dengan hal-hal seperti itu yang mengatasnamakan sesepuh, yang mengatasnamakan Eyang Soekarno, Eyang Harto dan yang lainnya. Sudahlah, sekarang kamu fokus kepada cita-citamu, kepada sebuah targetmu. Itu yang kamu fokuskan. Jadi itu hindarkan, hilangkan, tinggalkan. Ya, sekarang kamu fokus ngaji di Padepokan Matahari.
insya Allah kamu akan menjadi orang yang sukses ya. Baik.